Kalau Allah bilang enggak, ya enggak. Iya Gitu, Pak benar-benar. Ustadz. Benar-benar. Sebaliknya ya, kalau Allah bilang iya, Iya, ya iya. Benar. suka datang dari mana aja jadi iya gitu ya Pak Ustadz Iya ya. benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa nikmatnya sedekah. Insya Allah banyak berkah. Pemirsa, kadang-kadang kita suka lupa kalau kita punya harta, lupa buat menyisihkan untuk orang. Padahal dalam harta kita sesungguhnya ada hak orang lain yang ada di situ. Dan satu hal yang pelajaran yang Papa ajarkan kepada kami adalah kadang Allah tuh ngetes kita ketika kita merasa punya gitu. Sok memiliki, sok punya, aduh ini kan hasil kerja keras gue, hasil kerja keras saya gitu kan. Masa ya saya mau bagiin ke orang, kita kerja tahunan, masa iya kita bagi-bagiin, ya enggak lah buat nikmatin sendiri gitu. Nah kadang-kadang ketika kita punya perasaan memiliki, disitulah Allah mengambil. Dengan berbagai ujian, misalkan Allah datangin masalah, akhirnya yang mestinya keluar sedikit jadi bisa habis total harta kita. Gara-gara perkara nggak mau bagi dong dan merasa memiliki. Bahkan bisa nombok. Bisa nombok, Iya. iya. Oke, hari ini insya Allah kita akan belajar banyak dari bintang tamu kita tentunya. Bagaimana perjalanan beliau bagi-bagi gitu ya Pak, berbagi-berbagi sampai akhirnya menemukan keberkahan dalam hidup. Dan insya Allah Kak Kumi ya pemirsa, tamu kita ini bakal bikin seneng teman-teman yang utangnya dikit. Karena utangnya banyak gitu. Iya karena bintang tamu kita ini utangnya pernah tembus 10 miliar. Masya Allah. Jadi kalau yang cuman punya utang di warung gitu berbahagialah. Setidaknya. Utang cuman 4 bulan bayar kontrakan gitu ya. Utang cuman 1 semester aja kemarin gitu kan. Atau utang sama mertua misalnya gitu ya. Iya. Ya insya Allah lah. Dan bintang tamu kita ini masih muda dan luar biasa. Saya juga akan belajar. Kita langsung sapa beliau ya, Mas Angga. Assalamualaikum Mas Angga. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Bagaimana ceritanya itu bisa punya utang sampai 10 miliar? Iya itu Pak Ustadz, karena nggak ingat sama Allah Pak Ustadz. Allahu Akbar. Jadi hanya percaya diri bahwa kalau kita berusaha keras, kita akan sukses. Kita suka lupa kalau semua yang menentukan sukses kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Ngeri emang. Kalau kita lupa sama Allah tuh ngeri. Iya Pak Ustadz. Hah? Iya betul, ngeri banget. Kita dilupain temen aja sebel banget. Iya Pak Ustadz. Dan kita nggak bisa balas. Iya. Nah, tapi kalau kita ngelupain Allah, kayak apa sebelnya Allah dan Allah bisa balas. Wih, ngeri. Tapi katanya dulu orang kaya ya? Cukup beruntung Pak Ustadz. Saya cukup beruntung datang dari keluarga yang baik, sehingga saya juga disekolahkan oleh orang tua tuh sampai tinggi, sampai S2 Pak Ustadz. Oh. Gitu, karena latar belakang orang tua saya juga memang pengusaha Pak Ustadz. Pengusaha apa? Di bidang peternakan ayam Pak Ustadz. Oh, ayam? Iya, gitu Pak Ustadz. Ada berapa dulu ayam yang punya orang tua? Seminggu itu bisa 100.000, jadi sebulan sekitar 400.000 ekor Pak Ustadz. Gue ayam 4 biji aja udah rame. Di rumah ya. Iya bener. Iya bener Pak. Ayam 4 biji udah rame, kebayang gak sih lo? 100.000 seminggu. Jadi ayah tuh profilnya orang mampu. Betul. Orang ada. Iya. Tapi kenapa bisa lupa sama Allah? Ya itu tadi, karena terlena kan ya Pak Ustadz ya ketika kita semua punya uang ada. Iya. Jadi kan kita gara-gara ada terlena ya? Betul, karena ada, karena terlena. Jadi kita nggak ingat bahwa semua ini dari Allah. Jadi saya dulu hanya lulus SMA, saya membantu orang tua beternak ayam. Terus ya kita hanya belajar dari textbook, oh caranya begini, harusnya begitu. Tapi kita lupa bahwa ya dalam berusaha tuh supaya sukses ya harus sedekah juga, harus sholat juga, harus berdoa juga. Nah itu yang terlupakan. Jadi hanya berpikir kalau saya udah sesuai textbook semuanya pasti akan berhasil. Ternyata enggak. Ternyata enggak Pak Ustadz. Ada faktor lain. Ada faktor lain Pak Ustadz yang kalau Allah bilang enggak, ya enggak. Nah ini Papa suka nih. Kalau Allah bilang enggak, ya enggak. Iya Gitu, Pak benar-benar. Benar-benar. Sebaliknya ya, kalau Allah bilang iya, Iya. ya iya. Benar. Suka datang dari mana aja jadi iya gitu ya Pak Ustadz. Iya Ya? benar-benar. Iya, Iya benar-benar. Di usia berapa Mas Angga kemudian ingat bahwa Allah ini penentu segalanya? Di sekitar periode 2014-2015 Pak Ustadz.
Itu usia saya sekitar di 28-29 tahun. Si muda ya. Iya betul Pak Ustadz. Jadi Sekarang saya udah bisa bilang orang lain, si muda ya. Pak Ustadz juga masih muda kok. Ya, aduh, makasih. Nomor rekening berapa? Iya gitu Pak Ustadz. Nah dulu nih, yang punya utang Mas Angga atau ayah? Keluarga Pak Ustadz, ini kan ini usaha keluarga kita bersama-sama gitu. Jadi saya membantu ayah saya kan Pak Ustadz. Gitu. 100.000 per minggu, 4 minggu 400.000, Iya. sekian tahun, tapi ambrol 10 miliar. Betul. Iya benar. Tapi ya, gini pemirsa. Pemirsa tuh nggak bakalan bekelas gitu loh. Kalau masalahnya kecil, asik gitu. Lu masalah sama siapa? Sama temen gua. Biasa aja. Nggak kelas. Betul. Tapi kalau ditanya, lu masalah sama siapa? Kepala sekolah men. Itu hebat, bakal dikeluarin lo. Kelarin deh. Bener itu Iya, Kum. betul. Kamu masalah sama siapa? Sama temen, biasa aja. Tapi masalah sama siapa? Aduh sama mertua gua. Wah. Tapi bos, makin gede masalahnya, nanti akan ketemu kita sama yang maha besar. Betul. Kadang-kadang kalau yang kecil-kecil mah kita nggak sampai nangis, nggak Iya, sampai Pak sholat Ustadz. malam, Iya, betul. nggak sampai nungging-nungging. Betul Pak Betul Ustadz. nggak? Betul. Ngalamin? Ngalamin Pak Ustadz. Coba cerita. Iya jadi setelah rugi itu ya saya dengar juga kajian-kajian Pak Ustadz. Sekarang kan sudah dunia sosial media. Iya. Saya sering baca-baca di YouTube. Apa sih yang salah dengan diri saya? Oh Allah. ternyata ya yang salah saya kurang bersahabat sama Allah gitu loh. Cakep banget sih. Jadi Kurang saya di bersahabat situ sama Allah. mulai belajar sholat, belajar mengaji, terus juga sholat sunnahnya apa nih yang paling dicintai Allah, duha dan tahajud. Saya belajar untuk laksanakan itu sebisa mungkin setiap hari tanpa putus gitu Pak Ustadz. Jadi ya setelah itu baru pintu-pintu lainnya terbuka, pertolongan-pertolongan teman, bagaimana harus memulai usaha yang baru lagi gitu Pak Ustadz. Jadi itu baru dibuka semua setelah saya mendekatkan diri lah gitu Pak Ustadz sama Allah. Gitu Pak Ustadz. Wih mahal banget sih. Iya Pak Ustadz. Mahal loh, ketemu mau 10 miliar dulu ya. Mahal Pak Ustadz. Iya juga ya. Iya juga ya. Iya Kom, coba. Lu murah nggak tuh? Ketemu mau kagak bayar. Yang lain tuh ada yang rusak dulu rumah tangganya baru ketemu Allah. Betul nggak? Ada orang yang hancur dulu kemudian rumahnya baru ketemu Allah. Ada orang yang kecelakaan dulu lumpuh baru ketemu Allah. Ada orang yang kemudian kena penyakit kronis dulu baru ketemu Allah. Sebagian yang lain seperti Mas Angga kena hajar 10 miliar lu baru ketemu. Lah kita coba, alhamdulillah gitu loh. Nggak kena masalah apa-apa gitu loh. Terus ketemu Allah, aduh fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Mas Angga, abis itu tuh usaha apa? Yang dikasih oleh Allah tuh usaha apa? Saya terus diperkenalkan oleh teman tuh usaha di bidang fashion online gitu Pak Ustadz. Kan sekarang trennya ke depannya sudah di dunia online. Oke. Lalu teman saya bilang, udah lu cobain aja nih usahanya di bidang fashion online. Karena kalau usaha di bidang fashion online ini boleh dibilang modalnya sedikit Pak Ustadz. Jadi nggak perlu modal banyak-banyak. Jadi dengan sisa-sisa modal yang ada, itu baru mulai bikin tas perempuan Pak Ustadz. Tas? Betul, tas perempuan. Jadi saya juga udahlah nggak gengsi meskipun saya laki-laki. Ya saya harus belajar nih bagaimana bikin tas perempuan yang disukain sama perempuan kayak Iya gimana. benar, Pak kalau Ustadz. jualan mah jangan gengsi. Yang penting lu jangan kemana-mana bawa tas perempuan itu aja kan. Nah itu Pak Ustadz. Gitu Pak Ustadz. Tapi saya kemana-mana bawa tas perempuan tau nggak? Wah, tasnya apa? Tas istri ya Pak Ustadz? Iya. Masya sih. Bener kenapa? Ada rahasianya. Kan duitnya di situ. Ya. Jadi gue pegangin, biarin. Biar nggak dibelanjain semua ya Pak Ustadz. Oke, Iya, Pak. secara pemirsa pengen tahu barangkali ya. Usaha yang diberikan oleh Allah kemudian A, B, C, dan D itu apakah kemudian mampu menutup yang 10 miliar itu dan bahkan mendatangkan yang lain? Tahan. Siap. Assalamualaikum. Ya jangan kemana-mana, nanti kita ungkap rahasianya Asik. di setelah yang berikut ini. Stay tune. Tetap di Nikmatnya Sedekah, insya Allah banyak berkah.